Coba bayangin, ada seorang pria yang sudah masuk usia lanjut. Rambut mulai memutih, tenaga memang nggak sekuat dulu, tapi satu hal yang nggak hilang adalah kebutuhan untuk merasa dekat, untuk menyalurkan dorongan seksualnya. Kadang dia memilih memuaskan diri sendiri diam-diam, tapi yang bikin dia bingung adalah hampir setiap kali setelah itu, tubuhnya terasa sangat lelah. Kepala ringan seperti melayang, jantung berdegup lebih cepat, kadang disusul penyesalan yang berat. Dia mulai bertanya-tanya, ini normal nggak ya? Apa ini pertanda sesuatu yang bahaya? Atau aku yang salah karena masih melakukan ini di usia segini? Banyak pria lansia yang mengalami hal seperti ini, tapi jarang sekali berani ngomong. Banyak yang cuma senyum pahit dan bilang, ya namanya juga tua, wajar lah badan rasanya hancur habis begituan. Ada juga yang merasa ini hal memalukan. Jadi semua ketidaknyamanan yang muncul setelah memuaskan diri sendiri dianggap sebagai hukuman, bukan sinyal tubuh yang perlu didengar. Padahal tubuh itu sebenarnya sedang mengirim pesan penting. Ada hal-hal yang perlu diatur ulang. Bukan hanya soal aktivitas seksualnya, tapi cara menjaga kesehatan secara keseluruhan. Di obrolan panjang ini, aku pengen ajak kamu, terutama para pria yang sudah masuk usia matang dan lanjut, buat pelan-pelan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita bakal bahas kenapa setelah memuaskan diri sendiri, tubuh bisa terasa sangat drop. Kebiasaan apa saja yang diam-diam bikin kondisi ini makin berat, gimana cara melihat dorongan seksual dengan lebih tenang dan sehat, dan langkah-langkah kecil apa yang bisa kamu mulai dalam 7 hingga 14 hari ke depan, supaya badan dan pikiran kamu nggak selalu berakhir buruk setelah onani. Bukan dengan menakut-nakuti, bukan dengan menghakimi, tapi dengan memahamkan. Perlu kamu ingat dari awal, yang akan aku ceritakan di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Jadi, kalau kamu punya keluhan yang berat atau gejala yang benar-benar mengganggu, apalagi sampai menghambat aktivitas harian, tetap penting banget untuk periksa langsung dan cerita terbuka ke tenaga kesehatan yang kamu percaya. Perkenalkan, aku adalah seseorang yang sudah beberapa tahun terakhir banyak sekali diajak ngobrol oleh pria-pria dewasa dan lansia tentang perubahan tubuh mereka, termasuk soal dorongan seksual dan kebiasaan memuaskan diri sendiri. Ada yang datang dengan wajah penuh rasa takut, ada yang bercanda untuk menutupi malu, ada yang datang diam-diam tanpa ingin ada orang lain tahu. Polanya sering mirip, mereka khawatir karena setiap selesai memuaskan diri, badan terasa jauh lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Napas seperti lebih berat, kepala agak pusing, atau justru hati terasa sangat kosong dan bersalah. Sebagian dari mereka adalah pensiunan yang kegiatannya banyak di rumah. Ada yang masih bekerja, duduk lama di kantor, pulang malam, dan menjadikan onani sebagai pelampiasan stres. Ada juga yang sudah tidak terlalu aktif berhubungan dengan pasangan, tapi dorongan seksualnya masih ada, sehingga memilih jalan ini karena merasa lebih mudah dan tidak merapatkan siapa-siapa. Di balik semua itu, satu hal yang sama, mereka butuh ruang aman untuk bicara, tanpa ditertawakan, tanpa dihakimi, dan tanpa langsung dibilang itu dosa atau itu pasti karena kamu kurang ini itu. Sekali lagi, ini penting. Semua pembahasan ini sifatnya edukasi umum. Aku tidak bisa dan tidak berhak menegakkan diagnosis atau menilai hidup pribadi kamu. Kalau kamu punya keluhan fisik berat, perubahan mendadak yang ekstrim atau rasa cemas yang sangat kuat, apalagi sampai mengganggu tidur dan kegiatan harian, jangan tunda untuk konsultasi langsung. Obrolan ini adalah pintu awal untuk memahami tubuh, bukan pengganti pemeriksaan tatap muka. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat apa saja yang sering dirasakan pria lansia setelah memuaskan diri sendiri. Mungkin kamu merasa beberapa hal ini sangat familiar. Setelah selesai, badan rasanya langsung drop seperti habis lari jauh padahal kamu cuma sendiri di kamar. Jantung terasa berdebar lebih cepat dari biasanya selama beberapa menit, dan kamu jadi was-was sendiri. Kepala terasa agak berat atau ringan, seperti melayang sebentar. Otot leher dan punggung terasa pegal, seakan-akan tegang sejak awal sampai selesai. Beberapa jam setelahnya, kamu malah jadi susah tidur padahal sebelumnya ngantuk. Atau sebaliknya, kamu jadi terlalu mengantuk dan gak punya tenaga buat aktivitas lain. Secara emosional, ada rasa bersalah yang nongol begitu saja. Campur malu, campur takut. Seperti ada suara dalam kepala yang bilang, kok di umur segini masih aja begini? Di rumah, kadang ini terlihat sepele di mata orang lain. Misalnya, setelah masuk kamar beberapa waktu, kamu keluar dengan wajah lelah. Istri atau anak mungkin cuma melihat kamu kayaknya capek aja. Kamu duduk di depan TV, tapi nggak benar-benar nonton. Pegang remote ganti-ganti channel, tapi pikiran melayang. Tadi aku kebablasan nggak ya? Bahaya nggak ya buat badan aku? Kalau sampai terjadi apa-apa, siapa yang repot? Di kantor atau saat kumpul bareng teman, kamu mungkin tampak normal, walau sebenarnya badan masih sisa lelah dari malam sebelumnya. Ada yang jadi lebih mudah tersinggung, lebih sensitif, atau lebih mudah merasa tidak berharga. Ada juga yang mulai menghindari aktivitas yang agak berat, bukan semata-mata karena usia, tapi karena merasa tubuh gampang sekali habis tenaganya.
Belum lagi perasaan di dalam diri, rasa malu karena masih punya kebutuhan seksual, rasa takut dinilai nggak sopan untuk usia segitu, atau rasa bersalah karena mengira ini kebiasaan buruk yang seharusnya sudah berhenti. Banyak pria lansia yang akhirnya diam, memendam, dan menganggap dirinya lemah. Kalau kamu pernah berpikir, kok badan aku lemah banget ya, dikit-dikit capek, dikit-dikit pusing. Itu perasaan yang wajar. Kamu nggak lebay, kamu nggak manja, kamu hanya butuh penjelasan dan cara baru untuk menjaga tubuh. Kabar baiknya, banyak hal yang kamu rasakan itu sering bukan sekedar akibat satu tindakan saja, tetapi hasil dari banyak hal yang menumpuk dari kurang tidur, stres berkepanjangan, kurang gerak, pola makan, cara bernafas saat tegang, sampai cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan ada banyak langkah kecil yang bisa diubah. Nggak instan, nggak ajaib, tapi pelan-pelan membantu tubuh bekerja lebih enak dan membuat kamu merasa lebih damai dengan diri sendiri. Biar lebih kebayang, aku ceritakan satu kisah fiktif yang mewakili banyak cerita nyata. Kita sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi berusia 63 tahun. Dulu dia bekerja sebagai pegawai kantor. Sekarang sudah pensiun. Anaknya sudah punya keluarga masing-masing, rumah terasa lebih sepi. Istrinya ada di rumah, tapi belakangan ini istrinya sering merasa lelah dan gak terlalu tertarik pada aktivitas seksual. Pak Budi sayang sekali sama istrinya dan tidak mau memaksa. Jadi dia lebih sering memuaskan diri sendiri diam-diam di kamar, biasanya malam hari ketika semua sudah tidur. Awalnya dia merasa ini cara paling aman. Gak ganggu siapa-siapa, dorongan seksual tersalurkan. Sudah selesai. Tapi makin lama Pak Budi mulai menyadari sesuatu. Setiap selesai, badannya terasa aneh. Jantungnya berdebar lebih cepat dan butuh waktu lumayan lama untuk kembali tenang. Kadang keringat dingin muncul, padahal kamar pakai kipas. Setelah itu, ia merasa lemas sekali, seperti habis angkat barang berat. Besok paginya, tubuhnya masih terasa kurang bertenaga. Padahal aktivitasnya hanya di rumah, mengurus sedikit pekerjaan ringan dan kadang jalan ke warung. Selain lelah fisik, ada hal lain yang mengganggu. Perasaan bersalah. Pak Budi dibesarkan di lingkungan yang sangat menutup pembicaraan tentang seks. Di pikirannya, seks yang baik hanya dalam konteks suami istri dan di usia tua pun sebaiknya sudah tidak terlalu dipikirkan. Jadi ketika dirinya sendiri masih punya dorongan, apalagi sampai memuaskan diri sendiri, ia merasa seperti orang yang melakukan kesalahan. Selesai melakukan itu, ia duduk di ranjang, menunduk dan bergumam, "Ya Allah, kok aku masih begini aja ya?" Kebiasaan pemicunya juga cukup banyak. Sejak pensiun, Pak Budi sering tidur larut malam karena menonton televisi. Ia jarang bergerak, sebagian besar waktunya dihabiskan duduk di kursi, nonton atau main HP. Makanan dan minuman manis jadi hiburan, apalagi saat nonton. Ia jarang benar-benar olahraga, paling jalan sebentar ke depan rumah. Tubuhnya jadi kurang terlatih untuk perubahan detak jantung dan napas yang mendadak, termasuk saat sedang tegang secara seksual. Pak Budi sebenarnya pernah kepikiran untuk periksa, tapi selalu ada suara lain di kepala. Masa iya aku mau cerita ke orang lain soal ini? Malu banget, nanti dikira apa? Dia juga takut kalau diperiksa nanti ketahuan ada masalah besar yang menakutkan. Akhirnya ia memilih diam, menganggap ini capek biasa karena usia. Titik balik terjadi suatu malam. Setelah memuaskan diri, jantungnya berdegup cukup kencang. Dan waktu berdiri hendak berjalan ke kamar mandi, kepalanya terasa sangat ringan. Ia sempat berpegangan ke lemari, hampir saja terjatuh. Wajahnya pucat ketika keluar kamar. Istrinya melihat dan bertanya, "Pak, kok pucat? Kenapa?" Pak Budi menjawab, "Nggak apa-apa, mungkin kecapean." Tapi malam itu, ia terbaring sambil menatap plafon dan berpikir, "Kalau aku sampai pingsan, atau kenapa-kenapa di kamar, istriku gimana?" Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri konsultasi. Ia tidak langsung menceritakan soal kebiasaan memuaskan diri, tapi pelan-pelan ia mulai jujur soal keluhan lelah, berdebar, dan rasa takutnya. Dari obrolan itu, ia mulai memahami bahwa tubuh di usia lanjut memang lebih sensitif terhadap kurang tidur, stres, dan kurang gerak. Aktivitas seksual, termasuk memuaskan diri sendiri, sebenarnya bukan musuh utama. Yang jadi masalah adalah ketika aktivitas itu dilakukan saat badan sudah sangat lelah, pikiran penuh rasa bersalah, dan tidak ada kebiasaan sehat lain yang mendukung. Setelah mendapatkan penjelasan, Pak Budi mulai melakukan langkah-langkah kecil. Ia mencoba memperbaiki jam tidur, tidak lagi menonton TV sampai lewat malam, mulai mematikan layar lebih awal, dan membiasakan duduk tenang sebelum tidur. Ia juga menambah aktivitas fisik ringan, misalnya jalan kaki keliling kompleks setiap pagi, selama 10-15 menit. Soal dorongan seksual, ia mencoba lebih jujur pada diri sendiri, bahwa memiliki kebutuhan itu tidak otomatis membuatnya buruk. Ia belajar mendengarkan sinyal tubuh. Kalau hari itu sudah sangat lelah, ia memilih istirahat dan menunda. Apakah hidupnya jadi sembuh total dan kembali seperti umur 25 tahun? Tentu tidak. Tapi pelan-pelan ia merasakan perubahan nyata. Setelah beberapa minggu, rasa lemas hebat setelah memuaskan diri mulai berkurang. Jantungnya masih berdebar. Saat momen tegang, tapi kembali tenang lebih cepat.
Ia tidak lagi diliputi rasa bersalah. Yang ada adalah sikap lebih dewasa terhadap tubuh dan kebiasaan sendiri. Tidak seheboh iklan, tapi cukup nyata untuk membuatnya merasa, oh, ternyata aku masih bisa bersahabat dengan tubuhku di usia ini. Sekarang kita lihat contoh lain, biar kamu paham bahwa setiap orang punya latar yang berbeda. Tokoh kedua, sebut saja namanya Pak Hasan. Usianya 56 tahun. Ia masih aktif bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah gedung dengan jam kerja shift. Kadang ia bertugas malam, kadang pagi. Pola tidur otomatis berantakan. Untuk mengusir kantuk dan bosan saat sendirian, ia sering mengandalkan kopi dan camilan. Di sela-sela jam istirahat, ia kadang menonton konten-konten yang memicu jorongan seksual di HP-nya. Dan ketika pulang ke kontrakan, ia memuaskan diri karena merasa tidak punya pasangan dan tidak mau mengganggu orang lain. Setiap selesai, ia merasa kombinasi aneh. Ada rasa lega sesaat, tapi disusul kepala berat dan susah tidur. Padahal ia butuh tidur karena beberapa jam lagi mesti kerja lagi. Badannya seperti tidak benar-benar mendapat istirahat. Besoknya di pos jaga, ia sering menguap berkali-kali. Matanya berat dan lebih emosi jika ada penghuni yang rewel. Kebiasaan pemicunya jelas. Jam tidur berantakan, banyak kafein, kurang gerak, dan aktivitas seksual dilakukan di saat tubuh sebenarnya sudah sangat lelah. Ketika akhirnya ia mulai coba merapikan kebiasaan, ia tidak berhenti total memuaskan diri, tapi ia mulai membuat aturan untuk irinya sendiri. Tidak melakukannya ketika sudah sangat mengantuk. Mencoba membersihkan pikiran dulu, mengurangi tontonan pemicu yang berlebihan, dan lebih mengutamakan tidur berkualitas. Ia juga menyisipkan jalan kaki singkat sebelum atau setelah shift. Perubahan yang ia rasakan tidak spektakuler, tapi penting. Ia bilang suatu hari, saya sekarang kalau pulang pilih mandi hangat dan tidur dulu. Kalau memang masih ada kebutuhan, ya lihat kondisi badan. Badan gak sekacau dulu. Di wajahnya ada senyum malu ketika bercerita, tapi juga ada kelegaan karena ia merasa lebih memegang kendali, bukan sekedar terseret kebiasaan. Cerita-cerita seperti Pak Budi dan Pak Hasan menunjukkan bahwa persoalan pria lansia yang onani selalu berahit tidak sesederhana berarti onaninya yang salah. Seringkali masalahnya adalah kombinasi kebiasaan, cara tubuh yang menua, dan cara kita memandang diri sendiri. Sekarang, mari kita bahas sedikit soal sains tubuh dengan bahasa yang sederhana, supaya kamu lebih paham apa yang sebenarnya terjadi. Poin pertama, tubuh kamu seperti pabrik yang sudah bekerja puluhan tahun. Di dalam pabrik ini, ada mesin-mesin yang bertugas mengatur energi, detak jantung, sirkulasi darah, dan keseimbangan antara gas dan rem di sistem saraf. Di usia muda, mesin-mesin ini masih sangat kuat. Kabel-kabelnya masih tebal. Di usia lanjut, mesin-mesin ini tetap bisa bekerja, tapi perlu dirawat dan dipakai dengan lebih lembut. Saat kamu memuaskan diri sendiri, tubuhmu masuk mode tertentu. Detak jantungmu naik, nafas berubah, otot-otot tertentu menegang, dan sistem syaraf bekerja lebih aktif. Itu seperti pabrik yang tiba-tiba meningkatkan produksi dalam beberapa menit. Kalau fondasi tubuhmu cukup kuat, tidur cukup, pola makan lumayan, baik, jarang duduk terlalu lama, stres terkendali, pabrik ini sanggup kembali tenang setelah selesai. Tapi kalau sebelumnya tubuhmu sudah sangat lelah, kurang tidur, jarang gerak, dan terus-menerus tegang karena pikiran, dorongan mendadak itu bisa bikin pabrik ngos-ngosan. Tidak heran kalau setelahnya kamu merasa sangat lelah, atau muncul gejala seperti berdebar, pusing sedikit, atau pagal. Poin kedua, kebiasaan harianmu adalah kontrak kerja untuk tubuhmu. Bayangkan tubuhmu seperti rekening tabungan energi. Setiap kali kamu tidur cukup, makan lebih berimbang, bergerak, dan mengelola stres, kamu seperti menabung. Sebaliknya, setiap kali begadang, duduk lama, jarang minum air putih, banyak makanan dan minuman manis, dan membendam stres, kamu seperti mengambil uang dari rekening itu. Aktivitas seperti memuaskan diri sendiri bukan sesuatu yang langsung menghancurkan rekening, tapi jelas membutuhkan energi. Kalau rekeningmu sudah tipis dari awal, wajar kalau setelah aktivitas itu kamu merasa benar-benar tekor. Lalu, karena kamu menilai aktivitas itu sebagai sesuatu yang memalukan, kamu menggandakan bunga tagihan dengan rasa bersalah dan cemas. Analogi lain, bayangkan sistem sirkulasi dan syaraf kamu seperti jaringan jalan dan lampu lalu lintas di kota. Kalau jalannya terawat, lampu lalu lintas berfungsi, kendaraan bisa lewat dengan lebih lancar. Di usia lanjut, beberapa jalan mungkin mulai sempit, lalu lintas lebih padat, sehingga butuh manajemen yang lebih hati-hati. Ketika ada acara ramai, tiba-tiba, misalnya aktivitas yang memicu detak jantung naik, kalau kota sedang tertib, acara itu bisa selesai dan lalu lintas kembali normal. Tapi kalau sebelumnya sudah macet di mana-mana, ya wajar kalau kota makin kacau sementara waktu.
Poin ketiga, kebiasaan sehat yang sederhana bisa membantu tubuhmu menghadapi aktivitas apapun, termasuk aktivitas seksual dengan lebih stabil. Ini bukan soal melarang kamu punya dorongan, tapi soal membantu tubuhmu punya rem dan gas yang seimbang. Tidur yang cukup dan teratur membuat pabrik energi punya waktu istirahat. Aktivitas fisik ringan, seperti jalan kaki membuat pipa-pipa di tubuhmu, pembuluh darah dan otot tetap terpakai dan tidak kaku. Makan lebih berimbang dan minum air cukup membantu aliran bahan bakar ke sel-sel pabrik. Cara mengelola stres, misalnya lewat nafas dalam, ngobrol, atau aktivitas yang menenangkan, membantu lampu lalu lintas di kota tubuhmu bekerja lebih rapi. Bayangkan tubuhmu seperti rumah tua yang masih kokoh. Kalau instalasi listriknya dirawat, kabel-kabel dicek dan pemakaian listrik diatur, kamu tetap bisa pakai AC, TV, bahkan mesin cuci dengan aman. Tapi kalau kabel sudah tua, tidak pernah dicek dan kamu sekaligus menyalakan semua alat berat, ya wajar kalau listrik sering jeglek. Solusinya bukan melarang pakai listrik sama sekali, tapi menata ulang cara pemakaian dan merawat instalasi. Sekarang kita masuk ke satu bagian yang sering menjadi penghalang. Berbagai alasan yang bikin kamu merasa, ya sudahlah, nggak usah diapa-apain. Keberatan pertama, aku sudah tua, wajar lemah, percuma diubah. Ini rasanya wajar banget. Setelah puluhan tahun hidup, kamu mungkin sudah capai menghadapi berbagai saran. Jangan ini, jangan itu. Tapi faktanya, banyak pria di usia lanjut yang masih bisa merasa jauh lebih enak setelah melakukan beberapa perubahan kecil. Bukan berarti kamu tiba-tiba jadi sekuat umur 20 tahun lagi, tapi perbedaan antara setiap selesai onani badan rasanya hancur, dengan setelah onani badan masih capek tapi nggak separah dulu, itu besar. Langkah kecil seperti menambah 10 menit jalan kaki setiap hari atau mengatur jam tidur bisa punya dampak nyata. Jadi bukannya percuma, tapi memang butuh harapan yang realistis. Tujuannya bukan jadi muda lagi, tapi jadi lebih nyaman di usia sekarang. Keberatan kedua, aku malu kalau bicara soal ini. Ini juga bisa sangat dimengerti. Banyak dari kita dibesarkan di lingkungan yang menganggap pembicaraan tentang seks sebagai hal yang tabu. Apalagi kalau bentuknya memuaskan diri sendiri. Tapi kalau rasa malu ini membuat kamu menutup semua pintu bantuan, justru tubuhmu yang menanggung akibatnya. Kamu nggak harus menceritakan semua detail pribadi ke semua orang. Kamu bisa mulai dari menjelaskan keluhan fisik kamu yang kamu rasakan. Cepat lelah, berdebar, pusing setelah aktivitas tertentu. Kalau kamu merasa nyaman, pelan-pelan kamu bisa cerita lebih spesifik ke tenaga kesehatan yang kamu percaya. Mereka sudah terbiasa mendengar keluhan-keluhan seperti ini. Kamu tidak sendirian. Keberatan ketiga. Aku takut kalau periksa, nanti ketahuan sesuatu yang menakutkan. Rasa takut ini sering bikin orang menunda, tapi coba pikir sebaliknya. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diperhatikan, lebih baik kamu tahu lebih awal ketika masih banyak pilihan untuk dijaga dan diatur, daripada tahu ketika sudah terlalu berat. Dan kalau ternyata tidak ada masalah serius, kamu bisa tenang dan fokus ke perbaikan kebiasaan. Takut itu manusiawi, tapi biarkan rasa sayangmu pada dirimu dan keluargamu pelan-pelan lebih besar daripada rasa takut. Keberatan keempat, aku sudah pernah coba berubah, tapi selalu gagal. Perubahan memang gak mudah, apalagi kalau dilakukan dengan cara terlalu ekstrim. Misalnya langsung melarang diri sendiri total melakukan sesuatu, langsung memaksa olahraga berat, atau langsung mengubah semua makanan. Tubuh dan pikiranmu kaget, lalu kembali ke pola lama. Coba ganti pendekatannya, bukannya berhenti total atau gagal, tapi memperbaiki lingkungan dan kebiasaan sedikit demi sedikit. Misalnya, bukannya langsung menghapus kebiasaan memuaskan diri, kamu mulai dari memperbaiki jam tidur, mengurangi tontonan yang terlalu memicu, dan menambah sedikit gerak. Kamu membuat tubuhmu lebih siap dulu, baru kemudian mengevaluasi seberapa sering kamu melakukan aktivitas itu dan kapan waktunya paling aman bagi tubuhmu. Keberatan kelima, makan sehat itu mahal, olahraga itu ribet. Makan lebih seimbang tidak selalu berarti membeli makanan mahal. Kadang artinya mengurangi sedikit porsi makanan yang terlalu berat, menambah sayur dan buah lokal yang terjangkau, atau lebih sering minum air putih daripada minuman manis. Aktivitas fisik tidak selalu berarti gym. Jalan kaki keliling rumah, naik turun tangga pelan-pelan, atau senam ringan sambil nonton TV juga bentuk gerak yang baik. Fokus utamanya bukan pada sempurna, tapi lebih baik sedikit demi sedikit. Sekarang, mari kita susun rencana aksi 7-14 hari yang sederhana dan realistis, yang bisa membantu kamu merasa lebih stabil, termasuk ketika kamu memutuskan untuk memuaskan diri sendiri. Ada 3 kebiasaan inti yang kita fokuskan. 1. Mengatur jam tidur dan istirahat.
Coba tentukan jam tidur yang lebih teratur. Misalnya kamu berusaha berada di tempat tidur sekitar jam yang sama setiap malam dan mulai mengurangi penggunaan layar, TV, atau HP 30-60 menit sebelum tidur. Kalau biasanya kamu melakukan aktivitas seksual ketika sudah sangat larut dan tubuh sudah kelelahan, coba pertimbangkan untuk memberi tubuhmu istirahat dulu. Pikiran dan tubuh yang tidak terlalu lelah cenderung bereaksi lebih stabil. 2. Menambah sedikit aktivitas fisik harian. Tidak usah muluk-muluk, misalnya 10-15 menit jalan kaki setiap hari. Bisa dibagi 2 sesi, pagi 5-10 menit, sore 5-10 menit. Tujuannya untuk melatih jantung, otot, dan sirkulasi supaya lebih siap menghadapi berbagai perubahan, termasuk perubahan saat aktivitas seksual. Jangan lupa mulai pelan dan dengarkan tubuhmu. Kalau napas terlalu ngos-ngosan, pelankan. 3. Mengelola stres dan rasa bersalah. Setiap hari luangkan waktu 5-10 menit untuk duduk tenang. Tarik napas dalam pelan-pelan beberapa kali atau tulis di kertas apa saja yang kamu rasakan hari itu. Kalau kamu merasa bersalah karena memiliki dorongan seksual, coba tulis, "Aku manusia, punya tubuh dan kebutuhan. Tugas aku adalah menjaga tubuh ini supaya tetap aman, bukan memukul diriku sendiri." Lalu 2 kebiasaan pendukung. 4. Mencatat kondisi tubuh sebelum dan sesudah memuaskan diri. Kalau kamu memang masih memuaskan diri, jangan langsung menghukum diri, tapi jadikan itu kesempatan mengenali tubuh. Catat tanggal, kira-kira jam berapa, kondisi sebelum, capek atau segar, dan beri angka dari 1-10 untuk energi sebelum dan sesudah. Catat juga apakah ada pusing, berdebar, atau keluhan lain. Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami pola. Mengingatkan diri untuk minum air putih dan makan lebih teratur. Dehidrasi dan perut terlalu kosong atau terlalu penuh juga bisa bikin tubuh terasa aneh. Cobalah minum air putih cukup sepanjang hari dan atur jadwal makan lebih rapi. Tidak perlu diet ketat, tapi hindari terlalu sering makan berat tengah malam. Contoh jadwal 14 hari. Hari 1-3, fokus pada jam tidur dan minum air. Tentukan jam tidur target, misalnya jam 10 atau 11 malam. Mulai matikan TV atau HP 30 menit sebelum jam tersebut. Pastikan minum air putih beberapa kali di siang hari. Kalau dalam periode ini kamu memuaskan diri, cukup catat kondisi sebelum dan sesudah tanpa menghakimi. Hari 4-7, tambahkan aktivitas fisik ringan. Lanjutkan kebiasaan tidur dan minum air. Tambahkan jalan kaki 10-15 menit setiap hari, terus catat kondisi tubuh setiap kali kamu memuaskan diri. Apakah setelah beberapa hari jalan kaki rasa lelah berkurang sedikit atau masih sama? Hari 8-10, mulai latihan napas atau momen tenang. Setiap hari ambil 5-10 menit untuk duduk tegak, tarik napas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan. Ulangi beberapa kali. Gunakan momen ini untuk menyadari bahwa tubuhmu butuh kasih sayang, bukan dimusuhi. Evaluasi catatanmu. Dalam skala 1-10, apakah ada sedikit perbaikan energi? Hari 11-14. Review dan atur ulang pola yang terasa lebih nyaman. Lihat kapan kamu merasa tubuh paling enak sepanjang hari. Kalau ternyata kamu merasa jauh lebih lelah setiap kali memuaskan diri di saat sangat mengantuk, mungkin kamu bisa mengatur momen itu atau menundanya. Kalau kamu menemukan pola red flag, misalnya setiap aktivitas tertentu selalu diikuti keluhan berat, jadikan itu sinyal untuk segera konsultasi. Ingat, rencana ini bukan jaminan bahwa semua masalah selesai dalam 14 hari. Tapi ini cara untuk mulai bersahabat dengan tubuh sendiri, menguatkan dasar kesehatannya, dan mengambil keputusan yang lebih bijak soal kapan dan bagaimana kamu melakukan aktivitas yang menguras energi. Sebelum kita tutup, mari kita recap hal-hal penting dan bahas juga red flag yang wajib kamu perhatikan. Pertama, masalah utama yang kita bicarakan adalah perasaan selalu berakhir buruk setelah pria lansia memuaskan diri. Badan terasa sangat lelah, jantung berdebar, kepala tidak enak, hati penuh rasa bersalah dan cemas. Kita tadi melihat bahwa ini jarang sekali berdiri sendiri. Biasanya ini adalah hasil dari kombinasi tubuh yang menua, kebiasaan harian yang kurang bersahabat, begadang, kurang gerak, pola makan, stres, dan cara kita memandang diri sendiri. Kedua, dari sisi pemahaman tubuh, kita sudah bahas bahwa tubuhmu seperti pabrik dan rumah yang sudah bekerja lama. Tetap bisa kuat, tapi butuh perawatan. Kebiasaan harianmu seperti tabungan energi. Kalau sering ditarik tanpa diisi, wajar kalau cepat habis. Kebiasaan sehat sederhana, tidur cukup, gerak ringan, makan dan minum yang lebih teratur, serta mengelola stres bisa membuat tubuhmu lebih stabil menghadapi segala aktivitas, termasuk aktivitas seksual.
Ketiga, rencana aksi 7-14 hari yang tadi kita susun bukan tentang melarang total, tapi tentang mempersiapkan tubuh agar tidak selalu kalah setiap ada aktivitas yang memicu energi. Kamu diajak mengatur jam tidur, menambah sedikit aktivitas fisik, mengelola stres dan rasa bersalah, mencatat kondisi tubuh, dan merapikan pola makan dan minum. Sekarang, soal red flag. Ada beberapa gejala yang kalau kamu alami perlu disikapi serius dan jangan ditunda, terutama jika muncul mendadak, berat, atau berbeda jauh dari biasanya. Nyeri dada yang berat terasa seperti ditekan kuat, terutama kalau disertai keringat dingin atau mual. Sesak nafas berat yang membuat kamu sulit berbicara atau harus berhenti setelah beberapa langkah. Kelemahan mendadak pada wajah, lengan, atau kaki, terutama kalau hanya di satu sisi. Kesulitan bicara mendadak, bingung berat, atau merasa seperti hilang arah secara tiba-tiba. Pingsan atau hampir pingsan berulang tanpa alasan jelas. Nyeri hebat di area pribadi, perdarahan yang tidak biasa atau perubahan bentuk yang drastis. Pikiran kuat untuk menyakiti diri sendiri atau merasa hidup ini sudah tidak ada artinya. Kalau kamu mengalami hal-hal seperti itu, apalagi kalau muncul setelah aktivitas yang menguras tenaga, jangan menunggu. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi layanan darurat yang tersedia di daerahmu. Lebih baik terlalu cepat periksa daripada terlambat. Sebagai penutup, coba kamu tanya ke diri sendiri. Dari semua yang kita bahas barusan, bagian mana yang paling nyantol buat kamu? Apakah soal jam tidur, soal rasa bersalah, soal kurang gerak, atau soal ketakutan untuk periksa? Tulislah, walau hanya di kertas kecil, satu hal kecil yang akan kamu ubah dalam 7 hari ke depan demi tubuhmu sendiri. Kalau kamu merasa obrolan ini menyentuh hal yang selama ini kamu pendam, kamu boleh banget berbagi cerita. Entah ke orang yang kamu percaya atau lewat kolom komentar kalau ini bentuknya video. Mungkin ada pria lain di luar sana yang merasa persis seperti kamu, tapi belum punya kata-kata untuk mengungkapkan. Dan kalau menurutmu ini bermanfaat, jangan ragu bagikan ke teman atau keluarga yang kamu sayang, khususnya yang sudah masuk usia matang. Dan lanjut. Tubuhmu sudah menemanimu puluhan tahun. Ia pantas mendapatkan perhatian, bukan hanya saat sakit, tapi juga saat kamu bingung dengan apa yang kamu rasakan setelah momen-momen pribadi seperti ini. Pelan-pelan kamu bisa belajar supaya pengalaman itu tidak lagi selalu berakhir buruk, tapi menjadi bagian dari hidup yang kamu jalani dengan lebih sadar dan lebih sayang pada diri sendiri.